tahajud yang sia-sia. Inilah 5 perkara yang membatalkan pahala solat tahajud. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Di keheningan malam, kita terbangun untuk bersujud dengan tulus. Solat tahajud sering dianggap sebagai ibadah istimewa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun niatnya baik, ada hal-hal yang bisa mengurangi maknanya. Lebih dari sekadar pelaksanaan, memahami cara menjaga niat dan keikhlasan dalam tahajud sangatlah penting. Ibadah ini adalah momen komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dunia terlelap, agar menjadi sumber berkah dan bukan sekadar rutinitas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar solat tahajud tidak sia-sia. Inilah 5 perkara yang membatalkan pahala solat tahajud. 1. Niat yang tidak ikhlas. Pernahkah kita bangun di sepertiga malam untuk tahajud, tetapi di dalam hati ada keinginan agar orang lain mengetahui kebiasaan ibadah kita, atau kita melakukannya hanya karena rutinitas, tanpa menyadari tujuan dan siapa yang kita sembah? Keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Jika tujuan kita bukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi demi pujian manusia atau kebiasaan belaka, maka amal kita bisa sia-sia. Tahajud seharusnya menjadi momen spesial antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan ibadah ini, luruskan niat agar setiap rakaat yang kita lakukan memiliki makna dan mendatangkan kebahagiaan sejati dalam hati. Keikhlasan bukan hanya menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita, tetapi juga menjadi kunci kedekatan sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengabaikan solat wajib. Terkadang kita sangat bersemangat melaksanakan solat tahajud, tetapi di siang harinya justru lalai dalam menjalankan solat wajib. Padahal solat 5 waktu adalah pondasi utama agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa orang yang menyia-nyiakan solat dan lebih mengikuti hawa nafsunya akan menemui kesesatan. Jika solat wajib ini belum kita jalankan dengan baik, maka ibadah sunnah seperti tahajud pun akan kehilangan nilainya. Mari kita perkuat komitmen terhadap solat wajib, lalu tambahkan dengan ibadah sunnah sebagai bentuk kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak menjaga akhlak sehari-hari. Solat seharusnya menjadi cerminan akhlak seseorang. Jika seseorang rajin melaksanakan tahajud, tetapi masih sering berbohong, berbuat zalim, atau mempertahankan kebiasaan buruk, maka ibadahnya kehilangan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, jika setelah tahajud kita tetap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka solat tersebut belum memberikan pengaruh yang seharusnya. Jadikan tahajud bukan hanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki akhlak kita dengan menjadi pribadi yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang. 4. Tidak berdoa dan bermunajat dengan khusyuk. Banyak orang bangun malam untuk tahajud, melaksanakan rakaat demi rakaat, tetapi lupa untuk benar-benar berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang, kita hanya fokus pada gerakan solat, tanpa menyadari bahwa sepertiga malam adalah waktu terbaik untuk memohon ampunan, mengungkapkan harapan, dan bersyukur kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa di waktu tahajud, pintu langit terbuka, dan doa hambanya akan lebih mudah dikabulkan. Namun, jika setelah solat kita langsung tidur kembali, tanpa berdoa, kita kehilangan kesempatan emas ini. 5. Tidak konsisten dalam menjalankannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tetap istiqomah dalam ibadah. Konsistensi lebih penting daripada jumlah rakaat yang banyak, tetapi tidak terjaga. Jika kita sulit bangun malam untuk tahajud, mulailah dengan 2 rakaat yang ringan setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap. Jangan menjadikan tahajud sebagai beban, tetapi nikmati sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sepertiga malam adalah kesempatan istimewa untuk bermunajat, memohon ampunan, dan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Namun, agar ibadah ini benar-benar mendatangkan berkah, kita harus melakukannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman yang benar. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.